kita boleh kembali bertemu di rumah Tuhan ini bersama berbakti memuliakan Tuhan. Ini minggu terakhir di bulan Januari dan sebentar kita akan merayakan tahun baru. Buat yang merayakan, ya, mari kita datang kepada Tuhan dan segenap hati kita boleh bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
ya. Oke. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian kita. I
hidupku. Amin. Tahun baru Imlek akan kita hadapi dengan semangat dan iman yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong dan memelihara hidup kita. Amin. Kita nadu pujian bila topan keras kata melanda.
Katain. Haleluya. Selamat duduk lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau hitung berkat Tuhan itu terlalu banyak ya. Amin. Tuhan yang menjadikan kita ada sampai hari ini, dan Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya sehingga kita boleh hidup sampai hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita maukan satukan hati kita, satukan pujian nyanyian kita, dan kita mau sepakat bahwa saya mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
mau tetap setia mengiring Engkau. Kami mau tetap cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Ini komitmen kami di pagi hari ini Tuhan, menyambut tahun yang baru bagi setiap kami. Kiranya kami mau hidup lebih mengasihi Engkau lagi. Meskipun apapun yang terjadi, Engkau tetap yang nomor satu dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi yang utama Tuhan, untuk kami dengarkan pada pagi hari ini. Biar perkataan-Mu Tuhan boleh kami simpan di dalam hati kami, dan akan memperbaharui kekuatan kami, akan memperbaharui mindset kami, dan akan memperbaharui setiap langkah keputusan yang kami buat, sehingga semuanya boleh selaras dengan segala yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu, biar Kau mengurapinya. Terpuji nama-Mu, kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau beberapa hari ke depan, tanggal 29, saudara kita yang dari etnis Tionghoa ya merayakan Hari Raya Imlek. Ya. Hari Raya Imlek itu tahun baru di musim apa ya? musim apa, Pak? Ada yang tahu? Musim hujan atau musim semi? Baiklah kalau begitu. Ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, banggalah dengan etnis saudara. Yang Jawa, banggalah dengan sebagai orang Jawa. Yang keturunan dari Tionghoa, banggalah sebagai orang keturunan Tionghoa. Yang dari Medan, Batak, banggalah sebagai orang Batak. Ya. Yang Nias, banggalah sebagai orang Nias. Tapi kita adalah Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, maafkan saya kalau saya agak terganggu dengan telinga saya sendiri, karena stereonya kurang maksimal, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, 2025 tahun ini bertepatan dengan tahun ular. Snack apa snack? Snack apa snack? Ular apa jajan? Jajan ular. Ya. Setiap tahun baru Imlek itu doanya sama. Ya. Terima kasih. Agak dijarang ini, kalau telinga saya itu kecil, nggak kedengaran sebelah. Baik. 2025 kita masuk di Imlek di tahun ular. Ularnya adalah ular kayu. Ular pedot. Ular polos. Kalau orang Jawa itu ular poros. Ular yang coklat itu.
itu ular kayu. Kalau ular pohon itu warnanya hijau, ya kan? Kalau ular kayu, nah tahun ini ya kesukaannya warna ular. Ya sio ular itu dominan di warna merah dan warna kuning, sudah. Ya kan? Gak tahu ya. Tapi dari tahun ke tahun kayaknya Imlek itu ya dominan merah. Iya kan? Terus doanya saudara. Ya misalnya kongsi pacot. Semoga kau kaya dan bahagia. Makanya ketika kongsi pacoy, orang kasih ampo karena doanya jadi bos. Semoga engkau kaya dan bahagia. Semoga engkau makmur. Langsunglah turun ampaunya. Jangan amponala, itu kurang ajar. Masa kongsi pacot amponala, mana amponya, itu kurang ajar. Jangan sekali-kali mengucapkan amponala ketika kyonghi. Itu namanya kurang ajar. Etikanya gak ada. Harusnya kongsi pacoy, terus semoga Anda sehat. Bahasa Chinanya apa? Haha. Ya, cari di amplop tuh. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hari raya Imlek itu identik dengan doa orang sehat, doa orang makmur, beruntung, diberkati, bahagia. Kalau sudah sehat, makmur, kaya, punya duit banyak, ya bahagia katanya. Punya uang banyak tapi gak sehat, ayo pilih mana? Sehat dan kaya, baru kiau. Ya, jangan lupa kiau juga. Oke, saudaraku. Nah, di tahun ular ini, ya, karena di situ ular kayu, saudaraku, saya jadi peramal siu. Tapi hampir semua peramal siu dari tahun ke tahun itu mirip-mirip, saudaraku. Ya, antara yang negatif dan yang positif. Nah, bertumbuh dan beruntung di tahun ular. Rahasianya adalah bijaksana, kreatif, dan harmoni. Ini ada di sio ular. Di tahun ular kayu, saudaraku. Jadi kalau mau bertumbuh dan beruntung itu yang pertama, orang itu harus bijak, orang itu harus kreatif, dan orang itu harus harmoni, supaya bisa bertumbuh dan beruntung. Jangan berharap bisa bertumbuh dan beruntung kalau tidak bisa bijaksana, kalau tidak bisa kreatif, ya pasif, ya, lawannya kreatif pasif. Gimana mau bertumbuh? Dan harmoni itu bisa menjaga keseimbangan, keselarasan di antara kita, ya. Kalau saudara saling bermusuhan, gak mungkin beruntung. Ya. Terus saudara punya sifat dan karakteristik orang-orang yang berada di sio ular biasanya mempunyai sifat yang sabar. Ada sio ular di sini? Kata Bapak, sio mamai. Ya, punya sio ular tapi nggak sabar, gak cocok. Ya, nah, sifat yang sabar, bijaksana, kreatif, lembut, pintar.
penyayang dan sensual. Oh, rupanya sensual juga si ular. Ya. Namun si ular ini juga mempunyai sisi negatif, seperti selalu curiga, pendusta, pemanipulatif, berbahaya, licik, dan posesif. Bukankah meramal seperti ini gampang, saudara? Gak usah pergi ke ramalan siu. Saya juga bisa meramalkan. Ya. Sabar, bijaksana, kreatif, lembut, pintar, penyayang, dan sensual. Apakah itu dimiliki oleh orang-orang yang punya sio ular? Karakternya begitu, saudara. Tapi yang negatif ini berbahaya. Orangnya curigation, ya. Terus pendusta, terus manipulatif, berbahaya karena sewaktu-waktu bisa banyak ular ada bisanya. Ya. Nah, licik, ya, dan posesif. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terus ular kayu dikenal dengan sifat teratur. Ini ke ular kayunya, saudaraku. Sifat teratur, cerdas, dan memiliki kemampuan untuk menghargai keindahan. Jadi ada harmoni, indah, hubungan yang indah, ada keharmonisan satu dengan yang lain, ya. Terus ada keteraturan dan cerdas. Nah, ular kayu diyakini membawa energi yang mendorong refleksi. Refleksi selalu merenungkan kehidupannya, ya. Perencanaan, ada perencanaan yang matang, ya, dan kreativitas, sehingga bisa menjadi tahun yang penuh peluang baru. Jadi orang yang bijaksana, orang yang kreatif, dan orang yang harmoni itu bisa membaca peluang, sehingga tahun 2025 akan mengalami pertumbuhan dan keberuntungan. Jadi jangan berdasarkan, wah tahun ini sio ular, aku pasti beruntung. Gak ngapa-ngapain. Ya, sama aja, gak ada faedahnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara angka keberuntungan di tahun ular kayu ini? Angka keberuntungannya berapa? Jangan dipasang ya. Tak kasih tahu. Angka keberuntungan tahun ini adalah 2, 8, 9. Angka keberuntungan tahun 2025 bagi sio ular itu angka keberuntungannya 2, 8, dan 9. Nah, kamu lihat ya. Angka keberuntungan 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada amin? Akan menjadi kaya, amin. Maksudnya apa? Tuhan sang pemelihara yang ajaib. Dia yang akan memelihara hidupmu. Bukan secara kebetulan. Kalau ramalan tahun ini angka keberuntungan 2, 8, dan 9. Kalau saudara cari di Google, angka keberuntungan tahun ini memang 2, 8, dan 9. Tapi saya menemukan keberuntungan bagi orang yang percaya kepada Tuhan ada di 2 Korintus pasal 8 ayat ke-9, ya.
Tuhan yang kaya rela mengosongkan dirinya menjadi tidak punya apa-apa supaya kita yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Bayangkan, saudara, bukankah itu pertukaran yang ajaib? Ya, tukar posisi. Yang harusnya kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketika Tuhan ya mau memberikan hidupnya, kasihnya kepada umat manusia yang berdosa, maka dikatakan orang yang berdosa itu menerima kasih karunia hidupnya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan menganggap, wah Imlek itu udah gak berguna. Berguna kalau tahu rahasianya. Aku gak imlek-imlekan. Maksudnya gak ke kuburan. Ke kuburan boleh enggak? Hah? Boleh. Boleh. Siapa yang melarang ke kuburan? Gak boleh. Boleh. Yang gak boleh itu apa? Cengbeng. Beceng kan? Kalau cengbeng itu yang didoakan apa? Baru Kyonghia. Setelah itu lontongan. Setelah itu gini lagi. Ya, yang tidak boleh adalah berdoa kepada arwah. Kalau ke kuburan silahkan, bersih-bersih di kuburan silahkan, supaya nggak hilang. Nah kalau hilang, loh dia makamnya bojoku. Ya mau ya? Atau sudah lupa? Oh enggak ya? Puji Tuhan, berarti masih setia. Oke, jadi angka keberuntungan tahun ini ada 289. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi saudara dan saya dengan cuma-cuma, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Bukankah Dia Raja yang kaya raya, Tuhan yang maha besar? Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi tukar posisi saudara. Supaya apa? Saudara dan saya ini punya harga diri, berharga di mata Tuhan. Ya, ya walaupun kayak gini-gini anaknya siapa? Halo, anaknya Tuhan Yesus. Jangan jelek-jelek begini ya, karena kayak gini loh. Masa jelek-jelek anak Tuhan Yesus? Nanti ada yang bilang jelek-jelek kayak gini anaknya Tuhan Yesus. Harusnya ganteng-ganteng kayak gini, memang anaknya Tuhan Yesus. Karena dia kepedean. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ular itu ada simbol apa? Ya, ular sebagai simbol apa? Yang pertama kejahatan, yang kedua adalah kebijaksanaan. Ya, simbol yang pertama dalam kejahatan. Ya, tadi kan dari sisi negatif. Simbol negatif, simbol kejahatan, simbol kekacauan, simbol iblis. Jadi jangan terlalu bangga kalau simbolnya ular. Kalau sisi dari positif pindah ke negatif jadi setan, jahatnya minta ampun. Tapi kalau pindah ke positif, baiknya minta ampun. Nah, itu hanya pilihan, mau jahat atau kita mau jadi orang baik. Ya, ular yang jahat atau ular yang baik. Terus
kalau sudah jahat menimbulkan kekacauan, anak, siapa sih bapak pendusta itu? Siapa sih? Dalam Alkitab dikatakan iblis. Yang suka berdosa itu bapaknya iblis. Ya, pencemburu. Ya. Cemburu boleh gak sih? Ada? Takut ya? Wah, nanti pulang-pulang diwancap. Jangan-jangan kamu gak sayang ya? Sudah kayak gini dia. Masa kamu gak marah? Kadarnya seberapa? Sudah tuh, ya, pencemburu. Ya kan? Padahal kasih itu tidak cemburu. Teori. Hah? Teori. Kok kamu ikut tertawa? Kalau manusia loh ya. Oke. Baik. Berarti levelnya belum sampai ke situ. Kalau sudah saling, kalau suami istri punya kasih, harusnya dapat dipercaya. Berarti kalau masih cemburu, belum percaya sama pasangannya. Hah? Sebelum aja tunggu aja sih. Loh, kan masih belok. Masih gak rela dia. Berarti belum percaya 100%. Kalau sudah percaya 100%, sekarang nih, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Ia percaya bahwa Ia mati sebelum kamu bertobat. Coba kalau Tuhan Yesus gak percaya sama kita, nunggu kita bertobat, kapan datangnya? Alkitab mengatakan Ia mati sebelum manusia berdosa itu bertobat. Maka Ia mati duluan. Saking percayanya, entah kamu mau bertobat atau tidak, tapi Dia sudah mati duluan, tanpa ragu-ragu untuk mengasihi manusia yang berdosa. Itu kasih yang sejati, unconditional love. Teori lagi. Saya belajar mempraktekkan kasih itu ada 3, saudaraku. Ya. Yang pertama kasih eros. Kasih eros itu ada nafsunya. Gremsengan, panasan, nempel dikit. Belum nempel aja ini sudah ada hawa panas. Itu eros. Itu bukan suami istri. Kalau suami istri gak panas, tapi kalau bukan pasangannya panas. Mau percaya atau tidak? Kita tes sekarang. Ya. Kalau belum percaya jangan praktek kalau yang sudah punya pasangan. Bahaya. Kasih eros. Yang pertama itu kasih nafsu, ada nafsunya. Yang kedua kasih pilia. Pilia itu persahabatan, persaudaraan. Dan yang ketiga adalah kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Kasih itu tidak cemburu. Masuknya dikasih agape. Berarti kita belum sampai kasih agape, tapi masih kasih pilia. Masih di tengah. Kalau di bawah iya jelas. Masa gak gerosok? Ya. Halo. Jangan ngelamun nih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
kasihnya masih di tingkat eros ini cenderung terjadi kekacauan. Bisa jadi tidak masuk ke jenjang berikutnya. Di kasih yang pilihan ini masih ada kekacauan karena masih ada iri hati dan cemburu. Karena masih belum percaya memang bukan pasangannya. Ya. Dan mudah curiga. Ada yang masih curiga dengan istrinya, ada yang masih mudah curiga dengan suaminya. Itu belum kasih. Agape tanpa syarat, unconditional. Jadi susah ya menerapkan firman Tuhan. Ya. Saya sudah mau praktekannya. Tanya istri saya. Sebelum tangan pendeta tumpang tangan di atas kepala untuk pemberkatan nikah, sok silahkan kalau mau gantilah. Ganti haleluya. Ganti yang baru, dapat yang baru kan? Puji Tuhan. Kenapa harus merana? Orangnya ada di situ, boleh ditanya. Ya. Terus setelah menikah, kalau mau macam-macam, bisa saya lepas. Bukan berarti gak cinta. Kok tega gitu ya? Loh, digandoli gak gelap? Pernah baca kitab Hosea? Istrinya si Gomer, wah, diambil dari kandang yang hina, dari tempat mana? Gang Sadar sana, diambil sama Hosea, dicintai dengan setulus hati. Wah, sebulan, turun lagi dia. Naik lagi nih, kok turun lagi. Naik lagi ke Batu Raden sana lagi. Terus diambil lagi sama Hosea. 2 bulan tobat, 2 bulan lagi kumat. Dia naik lagi ke Batu Raden sana. Berkali-kali dilakukan komen. Hosea menerima. Tapi di antara laki-laki yang ada di sini, siapa yang mau jadi Hosea? Ada yang sanggup jadi Hosea? 1 kali kumaafkan, 2 kali kumaafkan, 3 kali lupakan. Ya, itu hitungan orang Jawa. Tapi kalau hitungan orang Yahudi, dalam Alkitab angka sempurna angka 7. Tapi yang lebih sempurna 7 kali 7 kali. Ada yang tahu artinya? 7 kali 7 berapa? Kali. Apa ini? 7 kali 7 kali. Tak terhingga. Itulah Hosea. Hosea ini menggambarkan siapa? Hosea ini menggambarkan kasih Tuhan yang kekal kepada manusia, walaupun manusia itu tobat kumat. Jadi Hosea ini dipakai oleh Tuhan sebagai figuran, gambaran sebagai kasih Allah kepada manusia. Tapi adakah Hosea yang kedua? 1000 banding 1. Contoh, tak kasih tahu kesaksian hidup.
almarhum Pendeta Ade Manhutu. Artis Virgo. Jangan Pak. Ya. Saking terkenal populernya, dia banyak uang, maka dia disukai banyak wanita. Ya, di jalan sama wanita A, B, C, D, E. Berapa tahun? Pendeta yang sebelum jadi pendeta, sebelum bertobat, Ade Manhutu berapa tahun? Istrinya itu berdoa siang malam, penantian kapan suamiku bertobat. Setahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? Berapa tahun? Doa seorang istri sampai mengubah kehidupan suaminya. Nunggu 11 tahun. Berdoa 11 tahun ya capek. Tiap hari nangis, Tuhan selamatkan suamiku, Tuhan kasih tobat suamiku. Setiap hari doa seorang istri. 11 tahun menanti kembalinya sang suami dari jalan-jalan dan jajan-jajan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita masih mau menerima, lah kok enak, duit-duit oke, kalau wong liya giliran kere balik, kan biasanya kayak gitu. Ya, kan sudah habis-habisan. Ketika sudah habis, Ade Manhutu baru bertobat, ya, kembali kepada istrinya, bertobat jadi pendeta. Enak kan? Nakal dulu yang apa? Nakalnya jangan tanggung-tanggung, setelah itu bertobat. Jangan baik dulu, setelah tua nakal. Wah, gak cocok. Kalau saya sih udah pernah nakal, ya biar. Nah, udah pernah nakal, itu bagus. Loh, kok larinya ke situ tadi ya? Kan cemburu deh. Mudah curiga. Dia gak suka di sesi ini kayaknya. Jauh ya? Ya udah, saya sampaikan di situ. Yang kedua, sisi simbol ular secara positifnya itu bijaksana, supaya memperoleh pertumbuhan dan keberuntungan, ya, cerdas, ya. Ular itu ahli dalam menyamar, penyamarannya oke, ya, bisa menutup bungkus dirinya supaya tidak diketahui oleh mangsanya. Ya kan? Dia cuma diem aja, pelan-pelan. Gerakannya itu enggak terdeteksi, saudara. Kalau saudara memperhatikan ular yang sedang menunggu mangsanya, dia akan diem aja cuma kayak gini. Enggak kerusak-kerusuk, gerubuk-gerubuk. Ah, itu kepo. Harusnya supaya bisa beruntung, ya harus punya keahlian dalam menyamar, ya. Dia amati, belum langsung plak gimana. Ahli dalam menyamar. Yang kedua, pemburu yang terampil, saudara. Pemburu yang terampil. Jadi apa yang diincarnya itu pasti dapat karena terampil. Pakai teori Bowman-Luther. Bowman-Luther tahu? Teori SWOT tahu? Perang ekonomi. Nah, teori SWOT. Oke, saya
jelaskan pakai bahasa Indonesia. Bahwa menutup, bobot mendesak, luas terjangkau. Kenapa tertawa? Ya, kalah ya dengan teori saya. Ya, takaran bobotnya berapa? Takaran bobotnya berapa? Mendesak enggak untuk disampaikan? Varian luasnya bisa terukur enggak? Siapa yang merintangi? Singkirkan dulu. Baru yang keempat, bertindak terjangkau, ambil seperti ular. Nah itu ilmu statistik kok, rasional kok. Statistik itu. Kalau yang tahu, yang sudah skripsi itu namanya rancangan percobaan. Ya kan? Ya. Makanya kira-kira aku bakal gagal, hancur, atau berhasil? Bisa terukur sudah yang dikasih itu. Ya. Nah ini banyak orang yang nggak mau belajar kayak gitu. Firman Tuhannya mana? Loh, firman Tuhan itu punya hikmat, saudaraku. Harusnya tangkap supaya bisa berhasil. Firman Tuhan dari mana? Loh, saya nanti kasih tahu ini. Kalau bukan diambil dari Alkitab, ya. Pemakan yang yok. Pemakan yang lahap. Doyan makan, kalau sudah menangkap mangsanya itu dapat menikmatinya. Kan ditelannya pelan-pelan. Emang langsung dilek-lek itu enggak. Pelan-pelan lek. Kan gitu kan? Dinikmati pelan-pelan, enggak langsung serot itu enggak kayak orang makan mie orang Korea itu. Bukan seperti itu, saudara, yang dikatakan Tuhan. Terus, saudara, sisi positifnya, simbol ular itu juga lambang kehidupan dan penyembuhan. Kalau saudara baca di dalam Perjanjian Lama, ketika Musa ada di padang gurun, ia disuruh Tuhan untuk apa? Membikin ular tembaga, ditaruh di atas pucuk tongkat. Siapa yang kena pagut? Ular tedung. Tahu ular tedung? Ya ular kobra itulah. Ular tedung itu ular berbisa. Ya. Ketika memandang, ya, tongkat yang ada ular di atasnya itu, ia sembuh, hidup. Itu melambangkan orang yang berdosa yang memandang Yesus, dia akan hidup. Nah, terus nanti firman Tuhannya, ya sabar, sebentar lagi nyampe. Ini dia. Jadi seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saudaraku, ada banyak orang, ular itu cerdik apa licik? Ayo. Maaf, saya minum dulu. Orang yang cerdik kalau nggak tulus namanya licik, betul, 100. Dan orang yang tulus tapi nggak cerdik namanya apa? Bodoh. Masih halus. Nah. Blow on.
Lugu, kata orang lugu ya. Tapi lugunya kena menen. 14. Bablasan. Nah, itu tulus. Katanya firman Tuhan, kamu harus menjadi orang yang tulus. Tapi kalau tulusnya tidak cerdik, itu namanya lutung gunung. Makanya firman Tuhan berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi saudaraku, untuk memperoleh pertumbuhan dalam kehidupan kita, rohani kita, keluarga kita, ekonomi kita, pekerjaan kita dan mengalami keberuntungan harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi ada gangguannya saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Nih, lihatlah Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Katekno. Lihat, bukan cuma dilihat ini dok, perhatikan. Katekno, itu bahasa Banyumasan. Katekno ya. Ini yang ngutus kepada kayak wedus gembel, meng tengah-tengah asu ajeng. Serigala maksudnya. Bergakwe kepada kudu pinter kayak lah jujur kayak dan. Aku sudah mulai pasang. Ya, rupanya tulus ini ada identik dengan kejujuran saudaraku. Nah, cerdik ini berbicara tentang pintar, kecerdasan, bijaksana. Loh, orang mau beruntung, orang mau jadi orang yang berhasil, orang cerdas, belas, nangkep buruan gak bisa, nangkep mangsa gak bisa. Kayak kemarin saya seharian cuma disuapin aja sama istri. Makan sih, makan suapin. Iya. Lah kalau tiap hari harus disuapin lah ya keplek lah saya. Gak bisa apa-apa. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Berarti ketika kita hidup di tahun ini pun kita mengalami banyak tantangan. Serigala itu kan bahaya, siap menerkam. Nah, kalau kita gojek sama serigala, gimana? Harus punya strategi loh, supaya kita nggak digigit, supaya serigala kita bisa jinakkan, ya kan? Kalau enggak makanan kita diambil sama serigala, lah kan bahaya. Ya, kita dijegongin udah takut, wah, ya, udah ketakutan. Serigala itu menakutkan saudara. Nah, serigala dalam kehidupan kita apa? Bisa jadi ada orang yang tidak suka di sekitar kita, bahkan ada musuh dalam selimut. Lebih bahaya lagi musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut, kok ada itu? Nah, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Wah, kalau saudara ngomongin Tuhan Yesus, ayo berdoa, ayo ibadah, saudara nggak disukai. Yakinlah, mana ada hari ini orang diajak ibadah, ayo ibadah yang setia, nesu. Ayo ibadah yang setia, ya, ayo berdoa, sok rohan. Banyak pembenci ketika kita ajak untuk datang kepada Tuhan, saudara. Ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, orang yang bisa bertahan dalam situasi dunia seperti itu harus punya strategi seperti ular yang cerdik, bijaksana, pintar, cerdas. Ya,
punya strategi untuk bisa menangkap mangsanya. Apa tadi? Sehingga bisa menikmati apa yang menjadi hasil usahanya, walaupun tidak banyak, bisa menikmatinya, bisa bersyukur, puji Tuhan, masih dapat, kan gitu. Nah, saudaraku, bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, yang seorang hamba daripada tuannya. Tuhan Yesus saja nggak disuka, banyak nggak disukai. Bahkan sama muridnya sendiri aja dijual. Sama Yudas dijual berapa keping perak? 30 keping perak. Baru kemudian setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia baru menyesal. Uang yang 30 keping uang perak dilempar, dikembalikan ke imam, diambillah sama imam. Uang kok. Setelah itu dia mikir, wajib lu aku ngandul deh. Kan dia gantung diri, kemudian dia jatuh, tertancap kayu, ususnya berhamburan. Maka tanah itu disebut tanah darah. Penyesalan itu adanya di akhir, kalau di awal pendaftaran. Gak ada orang menyesal di awal, itu gak ada. Saya menyesal kenapa dulu saya tidak belajar bahasa Inggris dengan baik. Ketika ada pelajaran bahasa Inggris saya loncat jendela. Oh iya. Saya cuma ikut belajar bahasa Inggris cuma di SMP, SMA enggak. Terus ketika kuliah dikasih tutorial ekstra 5 hari untuk mengontrol bahasa Inggris. Kuliah padat 5 hari. Setelah itu bebas lagi. Sekarang Inggris Banyumasan. Whatever. Nah, selanjutnya dikasih, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau Yesus aja ya diperlakukan seperti itu, apalagi kita muridnya. Ya, percayalah kepada Tuhan. Kan Yesus mengabarkan kabar Injil Kerajaan Allah di mana Tuhan memerintah. Nah, kalau kita mengikuti jejak Yesus, jejak Sang Guru, kita pun juga banyak yang tidak suka dengan kita. Kita yang dianggap sok rohani lah, ya. Kalau kita bilang kalau kamu ikut Tuhan, percayalah Tuhan akan tolong. Berat apa? Dulu kalau saya nggak ditolong Tuhan, lalu cekangkangan, nah? Kamu cekangkangan? Apa Pak cekangkangan? Cekangkangan itu kepleset, geblak loh. Saudaraku, kena kepalanya dulu. Kalau sudah kena kepalanya itu apa namanya? Geblak. Bisa jadi gegar otak. Ya kan sudah gegar otak kan gila sih. Iya benar gila ya. Karena kata gila nggak boleh diucap. Kagak DGJ. Emang saya DGJ kan udah. Kehilangan. Coba tolong jelaskan. Kehilangan apa? Memori. Kewarasan. Berarti saya setengah waras. Iya kan? Kalau Tuhan nggak tolong, kalau Tuhan nggak lindungi, kalau Tuhan nggak pelihara, saya sudah kehilangan kewarasan, saudaraku. Wah, tiap hari bisa ngamuk-ngamuk. Kita cari lagi. Hah? Cari lagi. Cari lagi. Cari lagi. Warasnya.
Warasnya. Kan hilang kan? Berarti nyari kemana ya? Kan hilang. Berarti nyanyinya Bu Gerton aja nih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam diri. Nyanyi ya Bu ya? Ayo maju. Ayo duet sama saya. Jadi mengakhiri khotbah ini bisa langsung. Ayo Pak, bantu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudaraku, kalau saya bisa lihat bibirnya istri saya bisa ngikutin. Tuh iya, saya perhatikan. Kalau saya memperhatikan bibirnya bahaya, wah bahaya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, ular adalah binatang yang paling cerdik yang ada di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Harusnya kecerdikan ular bisa kita tiru, bukan negatifnya yang licik, jahat, kacau, tapi kecerdikan ular untuk menjadi orang yang berhasil. Ular adalah binatang yang paling cerdik dari segala binatang. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, kebijaksanaan, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, ya, pengetahuan. Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Kebodohan itu wis gak ngerti opo-opo, kadang cangkem. Orang iso kerja, banyak usulnya. Loh, kan membeberkan kebodohan, menasehati tapi nggak bisa melakukannya. Nah, sedikit aja nasihat itu, ya, kita lakukan, kita ajarkan, kita nasihatkan, supaya kita tidak dianggap jargoni. Makanya di sini orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jangan banget kelihatan bodohnya gitu loh. Masa kita bangga sih sebagai orang bodoh? Ya kan? Harusnya kamu itu harusnya begini. Padahal saya nggak bisa. Ya kan? Nah, saya tahan dulu sampai saya bisa, baru saya ngomong. Dek, kayak gitu harusnya. Kamu lakukan A, B. Karena saya sudah melakukannya. Karena ada pengetahuan, sudah lihat. Nah, sudah lihat dikasih Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi, orang yang jujur ini adalah orang yang tulus, orang yang cerdik, seperti ular dan tulus. Tapi dari sisi negatifnya jadi pengkhianat, curang. Ya. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Ya. Tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusan. Orang yang tulus dan jujur itu dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Belajarlah menjadi orang yang tulus dan jujur, maka perlindungan Tuhan akan menjadi hak milik saudara. Apapun yang menjadi pergumulan hari ini, hari kemarin, ataupun hari besok, Tuhan akan menolongmu. Berkali-kali Kau menolong. Ya, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Allah itu baik bagi
bagi mereka yang bersih hatinya. Lah kalau yang kotor hatinya, yang curang hatinya, gimana mau dapat kemurahan Tuhan? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada orang-orang yang tulus dan jujur. Amin. Mari kita belajar tulus dan jujur. Karena menjadi orang yang tulus dan jujur itu gampang. Iya. Karena apa? Orang tulus dan jujur itu terbuka. Kalau memang aku salah ya salah. Kalau memang aku ceroboh ya ceroboh. Kalau memang aku nakal ya nakal. Jangan sebenarnya nakal yang pura-pura baik. Ya kan? Kalau memang suka jelalatan matanya kemana-mana ya akui saja. Sopir ya biar. Kalau sopir masa gak boleh jelalatan? Soalnya loh, set, tabrak loh. Udah lewat, set, ya bilang ya. Set, ke arah jam 2. Wah, hah? Oh belum paham ya? Iya itu orang jam 2. Oke baiklah, pemain musik silakan maju ke depan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup memberkati, menolong, melindungi kehidupan umat-Mu di tempat ini. Dari segala musim apapun Tuhan sanggup menolong. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya Tuhan sanggup menolong hidup saudara hari ini maupun hari besok. Kesusahan apapun Tuhan ada di sana. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menyimak dan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Saya persilakan para petugas untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk berkat-Mu yang kami peroleh dari pemberitaan firman-Mu. Belajar kami Tuhan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan, kiranya kami sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kalau kami boleh beruntung semua karena kemurahan Tuhan, saatnya kami memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati umat-Mu yang menabur dengan sungguh dan sukacita. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasihnya.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Keuangan? Atau minggu depan aja? Hah? Oh, minggu depan aja. Oke. Ada yang tahu? Oh, ada yang ulang tahun sepanjang minggu ini. Ya, Koko Owan, happy birthday. Sama A Diki, happy birthday. Tanggal berapa, Mas A? Hah? Hah? 28 apa? Berarti? Ya wes, gak apa-apa, kita majukan aja makan-makannya. Gak masalah. Oke, ada kesaksian Mas Diki? Maju. Dulu ketika kamu pulang Jogja, setiap pulang kamu kesaksian. Lupa kah? Siapa tahu ini awal yang baru. Atau sudah mau kasih Halo. tanggal? Ya, tanggal apa Pak? Tanggal merah. 28. Iya merah 3 hari ya. Halo Bapak Ibu. Tuh, halo. Mati. Iya. Kesaksian apa ya? Sudah 5 tahun loh kamu kesaksian loh. Iya ya. Terakhir. Iya, iya. Terakhir kapan itu ya? Sudah. Memoriku walaupun tadi kurang paras, tapi masih ingat. Oh iya. Puji Tuhan. Berarti saya yang kalah memorinya ya. Entahlah saya mau kesaksian apa ya, tapi pada intinya Tuhan Yesus itu baik, ya Bapak Ibu. Semenjak terakhir saya kesaksian ya sampai hari ini berarti benar-benar sudah bertahun-tahun. Ya, Tuhan Yesus itu baik dalam Waduh, aku setiap. apa? Terima Apa itu? kasih Tuhan. Apa itu Bang doanya? Hah? Doanya apa? Sedikit sadar. Iya, karena banyak sekali lika-liku ya, terutama ya pastilah setiap kita manusia pasti punya lika-liku kehidupan kita masing-masing. Kan nyanyi dulu Bang. Enggak lah. Berliku-liku kehidupan ini. Itu lagu tahun kapan? Gak tahu lagunya. Ya intinya seperti itu. Setelah saya lulus dari kuliah, ya, ternyata Tuhan mengandangkan saya ke Kandang pantai. lebih dari itu malah. Oh, lebih dari itu. Lebih Ya. dari kandang pantai. Tetapi pada intinya memang mau bagaimanapun
banyak orang ternyata Pak yang menyampaikan kepada saya, mau sampai manapun kamu akan berlari, kalau memang Tuhan sudah tunjuk kamu di situ, ya sudah. Jadi Tuhan tunjuk di mana? Ya di sini. Oh, di sini. Iya. Di jalur perpolitikan. Jadi jujur saya sudah berulang kali, bahkan 4 kali, yang ini saya buka aja sekalian, ingin mengundurkan diri gitu. Karena yang namanya di politik itu tidak seindah yang dibayangkan ternyata, ya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Makanya 4 kali, bahkan saya benar-benar gak berangkat ya. Terus ditawarkan naik gaji. Tetap itu pasti, cuma karena memang sudah tidak ada apa namanya, Kandidat. bukan feel di situ, saya di situ. Akhirnya saya tetap keluar, tapi entah kenapa bertemu dengan orang-orang yang akhirnya menggiring saya kembali lagi, gitu. Dan ternyata pengunduran dirinya itu tidak di ACC juga, walaupun saya sudah bolos 1 bulan, gaji tetap keluar, gitu. Gaji masih ngalir. Iya, walaupun nggak berangkat. Padahal kan tujuannya biar saya di SP pecat sekalian gitu. Tapi ternyata ya begitulah namanya di politik, sekali sudah kecemplung ternyata ya mentasnya susah keluar. Tapi nggak apa-apa. Ternyata Tuhan juga menempatkan saya di sini, di jalur ini. Walaupun banyak buruknya, tetapi lebih banyak juga kebaikannya. Di sisi lain saya juga bisa menolong banyak orang yang mulai tidak mampu, kekurangan biaya untuk berobat, rumahnya banyak sekali. Boleh saya ngomong? Kamu tetap di situ sebelum saya ngomong nanti berhenti. Kan tadi ada masanya, ya. Sementara kamu tetap di situ dulu. Ya pada akhirnya saya tahu rencana Tuhan. Oh, oke. Saya diberkati untuk memberkati. Akhirnya tahun ini mohon doa restu dari Bapak Ibu juga. Amin. Saya juga akan mendirikan yayasan, dan di mana itu nanti saya dan teman-teman akan mengelola dan mengarahkan untuk para pemuda-pemudi yang kurang mampu. Dan puji Tuhan, kemarin tahun 2024 sudah kami bantu kuliahkan. Ya karena saya cemplung di politik ini, akhirnya saya tahu celah-celah untuk membantu lebih banyak orang. Total 30 anak sudah kami kuliahkan secara gratis di Purwokerto, Jogja, Semarang, 3 kabupaten itu. Puji Tuhan, ternyata bukan hanya uang yang saya cari setelah saya masuk terjun, tetapi hal yang paling berharga, tak ternilai dan benar-benar sungguh membuat kadang saya terenyuh nangis itu, melihat orang yang gak mampu bisa saya tolong, dan ternyata Tuhan punya rencana. Bulan ini ada kuota. Bulan April nanti. April Nanti kita mulai untuk pembukaan pendaftaran, dan doakan juga mungkin nanti akan ada bantuan kesehatan juga di kursi roda. Kemudian saya juga lagi berusaha untuk membantu lebih banyak lagi, terutama untuk renovasi rumah tidak layak huni. Itu. Mungkin itu saja ya, Bapak Ibu, karena sekarang cerita yang gini sedih saya, karena ternyata bangsa kita bangsa yang maju, tapi banyak ya. ya seperti itulah. Mudah-mudahan
kita sebagai anak bangsa, terutama adik-adik penerus, saya di sini hanya bisa menceritakan dan mudah-mudahan ada yang juga meniru dan melanjutkan. Bulan April saya bisa titip? Boleh. Bisa. Sekian. Kemarin warna putih, sekarang warna Kemarin merah, sekarang biru. oh, sekarang sudah sapit ya. Oke, Awan, maju kita doa. Awan juga mau kesaksian, Bu. Kata-kata hari ini. Ini loh, Wan. Kata-kata hari ini. Hah? Tadi makan khotbahnya, firmannya. Ayo, kata-kata hari ini. Tuh. Oke, Bapak Ibu, saya cukup untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk Mas Diki dan Ko Owen. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk Diki dan Owen. Kiranya Tuhan memberkati masa depannya, Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan menolong selalu dalam setiap perjalanan, dan apa yang menjadi kerinduannya bermanfaat bagi orang banyak. Karena Tuhan mau diberkati untuk menjadi berkat. Hanya orang-orang yang diberkati Tuhan yang bisa memberkati orang lain. Hamba berdoa kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan Owen dan Diki. Kesehatan, kekuatan, penghiburan, masa depannya Tuhan tolong dalam berkat nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati seisi rumahmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi Tuhan perintahkan berada dalam genggamanmu dan kau dapat menikmatinya. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sudah sediakan bagimu yang percaya dan setia. Dalam berkat nama Yesus, sudah percaya kebaikan Tuhan selalu ada bagimu dan bagiku. Katakan amin.